Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pengambilan keputusan akan menganalisis proses pengambilan keputusan yang terjadi dalam kegiatan Himara Mengajar, yang dimana Himara Mengajar merupakan kegiatan dari organisasi Himara atau Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sebelum menganalisis proses pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pengambilan keputusan. Menurut William, pengambilan keputusan adalah seleksi berbagai alternatif kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan masalah. Dalam proses menganalisis kegiatan Himara Mengajar pada kali ini, kami akan menggunakan teori dari Scott dan Michelle, yang dimana Scott dan Michelle memaparkan bahwa proses pengambilan keputusan memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu proses pencarian atau penemuan tujuan. Yang kedua yaitu formulasi tujuan. Yang ketiga yaitu pemilihan alternatif. Dan yang keempat adalah mengevaluasi hasil-hasil, menilai atau melakukan pengukuran berkala mengenai hasil nyata yang benar-benar dicapai. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses tahapan pencarian tujuan. Nah, dapat kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia terbilang sangat memprihatinkan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah. Dapat kita lihat sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil sangat minim fasilitasnya, atau mungkin kekurangan tenaga pengajar. Yang lebih memprihatinkan lagi, hal tersebut tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah terpencil, tetapi di daerah perkotaan pun hal tersebut masih terjadi. Nah, berangkat dari kurangnya sarana prasarana dan tenaga pengajar dalam proses pembelajaran, mahasiswa Himpunan Administrasi Negara melakukan kegiatan sosial berupa Himara Mengajar. Hal ini bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang beretika, berintelektual, dan berkarakter. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu faktor kemajuan dalam negara. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyadarkan pemerintah serta masyarakat sekitar bahwa pendidikan merupakan faktor penting untuk kemajuan suatu negara. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang formulasi tujuan dari kegiatan Himara Mengajar. Secara lebih spesifik, bahwasanya formulasi tujuan dari kegiatan Himara Mengajar yang pertama yaitu dengan diadakannya kegiatan Himara Mengajar diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dari pengurus Himara terhadap lingkungan sekitar. Karena selaku mahasiswa jurusan ilmu administrasi publik, kita harus peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu tujuan yang kedua, dapat membangun generasi muda yang berintelektual, baik itu bagi mahasiswa yakni pengurus Himara maupun siswa yaitu SD Negeri 4 Indralaya Selatan. Dan yang ketiga yaitu tujuan yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan itu. Dan yang keempat yaitu dapat mengembangkan minat dan bakat bagi mahasiswa yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang terakhir yaitu yang kelima, dapat meningkatkan potensi mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang cakap, kreatif, dan dapat bertanggung jawab. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan bahwa teori proses pengambilan keputusan oleh Scott dan Michelle terdiri dari 4 proses. Yang pertama adalah proses pencarian atau penemuan tujuan, yang kedua adalah formulasi tujuan, yang ketiga adalah pemilihan alternatif, kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi hasil-hasil, menilai atau melakukan pengukuran secara berkala mengenai hasil nyata yang ingin dicapai. Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa tujuan dari Himara salah satu kegiatannya adalah ingin menciptakan atau memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pentingnya
arti pendidikan bagi anak-anak dimulai dari sekolah dasar. Pilihan atau alternatif kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama adalah Himara Mengajar. Himara Mengajar adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa administrasi publik atau melalui himpunan mahasiswa jurusannya, yaitu Himara. Dilakukan di sekolah dasar yang ada di Indralaya ataupun Palembang. Kemudian bertujuan untuk membantu proses pembelajaran adik-adik di sekolah, membantu tenaga pengajar di sekolah, dan kemudian membantu mengembangkan kreativitas bagi adik-adik di sekolah dasar tersebut. Kegiatan ini dapat dilakukan 1 tahun sekali atau 1 kali dalam 1 periode. Kemudian yang kedua adalah Taman Belajar Himara. Taman Belajar Himara adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh Himara sendiri dan dibantu oleh mahasiswa administrasi publik secara umum dengan bertujuan untuk membantu adik-adik belajar di luar sekolah, ya. Dapat dilakukan di suatu daerah yang memiliki lapangan atau juga dapat dilakukan di rumah salah satu warga. Kegiatan ini dapat dilakukan setiap 3 bulan sekali atau sesuai kesiapan dari sumber daya yang ada di Himara maupun di mahasiswa administrasi publik itu tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah Sekolah Jalanan Himara. Sekolah Jalanan Himara ini adalah kegiatan sosial yang dilakukan untuk membantu anak-anak putus sekolah dan anak jalanan yang ada di Kota Palembang. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang ada Kota Palembang, angka dari anak-anak putus sekolah dan anak jalanan itu mencapai 1.278 orang. Ini bukan merupakan angka yang sedikit, mengingat Palembang merupakan kota besar yang ada di Indonesia dan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini dapat dilakukan di berbagai titik di mana banyaknya anak jalanan yang ada di Kota Palembang. Kemudian dapat dilakukan setiap 1 bulan sekali sesuai kesiapan sumber daya yang ada pada pengurus Himara. Kemudian dari 3 alternatif tadi kami dapat memutuskan untuk memilih kegiatan Himara Mengajar, yang mana kegiatan ini lebih efektif dilakukan mengingat dapat dilakukan di sekolah-sekolah dasar yang baik ada di Indralaya maupun yang ada di Palembang. Kemudian dari segi jenjang waktu juga dapat memungkinkan dikarenakan Himara sendiri banyak melakukan kegiatan dalam 1 periode atau dalam 1 tahun. Kemudian sumber daya pun dapat dipersiapkan secara matang apabila kita melakukan Himara Mengajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap keempat dalam proses pengambilan keputusan menurut teori Scott dan Michel, yaitu tahap mengevaluasi hasil-hasil, menilai atau melakukan pengukuran berkala mengenai hasil nyata yang benar-benar dicapai. Evaluasi diperlukan dalam setiap kegiatan yang telah dijalankan. Hal ini untuk menjamin bahwa apa yang kita jalankan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pertama, mengenai evaluasi hasil, yaitu adalah penilaian dari organisasi Himara itu sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan Himara Mengajar yang dilakukan dengan memberikan masukan serta penilaian dari kegiatan yang telah dijalankan. Ini dilakukan agar kesalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut tidak terjadi lagi pada kegiatan selanjutnya atau kegiatan-kegiatan lainnya. Secara keseluruhan, kegiatan Himara Mengajar yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 4 Indralaya Selatan pada tanggal 16 November 2019 berjalan lancar dan mencapai tujuan inti dari kegiatan. Kegiatan tersebut tidak pula lepas dari kendala atau masalah. Adapun salah satu kendala atau masalah dari kegiatan tersebut yaitu pelaksanaan kegiatan yang tidak berjalan atau dimulai sesuai dari waktu yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena keterlambatan kedatangan ke lokasi. Kedua, yaitu menilai atau melakukan pengukuran berkala mengenai hasil nyata yang benar-benar dicapai. Sebagaimana diketahui, adapun kegiatan Himara Mengajar ini dilakukan hanya dalam 1 hari, sehingga dari kegiatan tersebut tidak dapat melakukan pengukuran berkala mengenai hasil-hasil yang dicapai.
Oleh karena itu, diperlukan kegiatan lainnya agar dapat menjadi tolak ukur untuk mendapatkan hasil nyata yang diinginkan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan bagi semua mengenai pengambilan keputusan menurut teori Scott dan Michel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.